prosesnya pertama dijebak istri ke dokter gizi dulu. Betul. Itu gimana tuh ceritanya? Yang sebetulnya rajin mantau, karena kebetulan dokter gizinya juga teman di gereja, itu istri. Tapi setelah dia progres sebulan, kurang lebih kayak dia ngejebak gua untuk ke dokter gizi lah. Disuruh nemenin, ternyata di sana udah didaftarin ya. Sampai di sana langsung dibongkar semuanya, kebiasaannya, berat badannya berapa, jadi akhirnya tahu oh ternyata berat badannya segini. Dan ya udah kan udah sampai juga udah palang basah, dikasih suruh ikutin program dietnya sebetulnya nggak sesulit itu. Dokter gizi itu baik karena mereka biasanya nanya kita suka makan apa. Nah dari yang kita suka makan itu sebisa mungkin dia akan cariin menu makanan yang cocok buat kita supaya kita bisa mengubah intake kalori supaya bisa defisit kalori. Dan begitu udah mulai turun, akhirnya mulai kepikiran kayaknya ya udahlah tambah olahraga pelan-pelan. Nah itu tahun lalu bulan Oktober beratnya 140 kg. Sekarang beratnya udah sampai 103. Jadi udah sekitar 37 kilo. Ini dijebak berarti artinya memang sempat tidak mau ke ahli gizi. Sebetulnya memang udah nggak mau, dan sebetulnya memang kalau orang yang memang badannya udah apa ya, obesitas tinggi, jujur aja kita banyak beban walaupun nggak kelihatannya orang yang badannya gede itu happy senang aja karena kelihatannya ceria, tapi ya memang banyak tekanan di sini. Dan saya sendiri sih waktu itu nggak pengen naik timbangan, tahu bahwa ini perlu dibenerin tapi nggak berani karena kalau ketemu dokter tuh kayaknya bakal dikupas semua permasalahan kebiasaan dan berat badan aslinya berapa. Takut dituding gitu. Ini kan awalnya dijebak sampai akhirnya berhasil dan sekarang mungkin udah mulai hidup sehat. Udah sangat hidup sehat, jadi setiap hari olahraga, angkat beban. Awalnya olahraganya pertama kali memutuskan untuk olahraga setelah berat badan mulai turun tuh yang dicari tuh bukan olahraga yang berat, bukan kayak langsung nyari gym. Karena kadang-kadang buat orang yang badannya gede itu ke gym itu kayak tekanan batin juga gitu ngeliat orang yang badannya udah jadi. Jadi yang dicari adalah ke YouTube nyari olahraga buat orang yang obesitas. Jadi yang dilakuin adalah olahraga untuk orang obesitas. Di rumah olahraga itu gampang banget, tapi itu diulang terus sampai itu jadi ringan. Habis itu nambahin beban dikit, sampai sekarang di rumah tuh di belakang udah kayak gym. Habis selesai olahraga angkat beban di rumah, dilanjut sama jalan kaki aja setiap hari. Tapi mungkin yang membuatkan tekadnya abang untuk nurunin berat badan itu apa sih? Apa mungkin ada komentar yang dia menyenangkan? Nah sih lebih ke diri sendiri aja, karena memang gue punya anak 3. Gue pengen bisa ada sampai di momen-momen usia mereka udah dewasa dan ya bisa ngasih sesuatu yang bermakna lah buat anak ditinggalin. Jadi bukan cuma karena buat gue ngejar gue sehatnya, tapi juga bisa jadi contoh yang baik buat anak-anak. Tapi yang pas berat badannya 140 itu yang dirasa apa sih? Yang dirasa jujur napas, selain nggak mau sesak napas, naik tangga ini susah banget, naik susah, turun lebih susah lagi karena di lutut. Dan jujur ya sebagai orang tua mau ngasih tahu anak supaya punya hidup sehat, rasanya malu gitu. Gue mau ngasih tahu anak gue untuk punya gaya hidup yang sehat, gue sendiri masih kayak begini. Jadi ini perspektif gue sebagai orang tua dan juga mungkin buat orang tua yang lain, sebelum kita pengen ngasih tahu yang terbaik buat anak, kitanya dulu yang harus jadi contoh. Oke, tadi turun 37 kilo berarti berapa lama turunnya? Hampir setahun. Hampir setahun. Tapi dengan turun berat badan ini maksudnya lebih apa sih, mungkin beda dengan yang sebelumnya atau seperti Pasti apa? lah, manggung, energi semua. Kayak kalau misalnya teman-teman bisa lihat kemarin manggung di acara KTT ASEAN, energi itu ada. Ya sekarang ini di interview berdiri aja nggak apa-apa, nggak ada masalah, kuat aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Igor, thank you ya. Saya terus Bang Igor.